Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas strategi belajar mengajar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan pembelajaran, apa itu teknik pembelajaran, apa itu model pembelajaran, apa itu metode pembelajaran, dan apa itu discovery learning, inquiry learning, dan cooperative learning. Pendekatan pembelajaran adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya. Ada dua jenis pendekatan. Mari kita sama-sama menyimak apa tuh dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswanya. Nah, di sini pendekatan yang berpusat pada siswanya adalah siswa yang memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator saja dalam hal ini. Dalam hal ini yang membantu dan membimbing siswa dan menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Fokusnya pembelajaran dalam proses kebutuhan adalah fokusnya pembelajaran adalah pada kebutuhan, minat, dan gaya belajarnya siswa itu sendiri. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Nah dalam pendekatan ini guru yang memegang peran penting nih, peran penting atau peran utama dalam proses pembelajaran. Guru juga yang menyampaikan informasi dan materi pembelajaran secara langsung kepada siswanya. Ini apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya. Ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan dalam contoh metode pembelajaran yang umum digunakan antara lain metode ceramah. Nah, di sini guru akan menyampaikan materi secara lisan kepada siswanya. Metode ceramah ini biasanya paling sering digunakan oleh guru-guru untuk pelajaran sejarah karena itu lebih efisien daripada menonton. Yang kedua, metode diskusi. Nah, di sini siswa terlibat dalam diskusi kelompok untuk membahas topik tertentu. Nah, metode ini akan melakukan siswa akan terlibat dalam diskusi ini melakukan kelompok untuk membahas topik ini di dalam sini. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkannya kerjasama dalam kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran adalah cara atau langkah-langkah spesifik yang digunakan oleh guru untuk menerapkan tadi suatu metode pembelajaran. Contohnya, beberapa contoh teknik pembelajaran antara lain teknik tanya jawab. Nah, di sini guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk memancing respon dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, teknik diskusi. Nah, di sini siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan bertukar ide. Nah, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran. Tetapi sebelum saya membahas model pembelajaran, kita harus tahu nih apa perbedaan model pembelajaran dan metode pembelajaran. Model pembelajaran dan metode pembelajaran terdapat pada sintaks. Kalau metode pembelajaran tidak ada sintaks, kalau model pembelajaran ada sintaks. Nah, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan proses sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar
untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Saya akan mengambil 3 contoh model pembelajaran yang umum digunakan antara lain inquiry learning, discovery learning, dan cooperative learning. Tapi saya akan membahas pertama tentang discovery learning. Yang kedua, inquiry learning dan cooperative learning. Di sini saya akan menjelaskan pengertian discovery learning. Discovery learning adalah model atau pendekatan pembelajaran di mana siswa itu aktif mencari, menemukan, dan memahami konsep atau prinsip tertentu sendiri melalui pengalaman langsung, eksperimen, refleksasi. Ada 4 sintaks discovery learning. Yang pertama, simulasi awal. Nah, pada tahap ini guru akan memberikan rangsangan awal untuk memancing rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Contohnya, guru akan menampilkan video ataupun gambar terkait konsep yang akan dipelajari, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing keinginan tahuan siswa tersebut. Yang kedua, eksplorasi mandiri. Nah, pada tahap ini siswa akan diberikan kesempatan untuk mengeksplorasikan dan menemukan informasi terkait materi secara mandiri. Nah, contohnya ya, siswa akan diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau melakukan pengamatan secara langsung. Yang ketiga, penemuan. Di sini siswa akan mengelola informasi yang telah diperoleh pada tahap yang kedua tadi, yaitu tahap eksplorasi untuk menemukan konsep atau prinsip yang sedang dipelajari. Contohnya, siswa menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui hipotesis dan menarik kesimpulan tentang konsep yang sedang mereka pelajari tersebut. Dan sintaks yang terakhir, pemantapan konsep. Pada tahap ini, guru akan membantu siswa untuk memantapkan konsep mereka dan memantapkan pemahaman mereka terhadap konsep yang telah mereka temukan tersebut. Contohnya, guru akan memberikan penjelasan tambahan dan pengajuan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa atau memberikan latihan soal terkait konsep yang telah mereka pelajari tersebut. Inquiry e-learning. Apa sih yang dimaksud dengan inquiry e-learning? Inquiry e-learning adalah pendekatan atau model atau pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam pengajuan pertanyaan, penyelidikan, dan mencari jawaban atau solusi dari pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Di sini pendekatan ini akan mendorong keterlibatan siswa untuk berpikir secara kritis bagaimana cara mencari jawaban dan menemukan jawaban. Ada empat sintaks dalam di sini. Yang pertama, pertanyaan awal. Siswa akan mengajukan pertanyaan awal atau menerima pertanyaan dari guru. Contohnya, nanti siswa akan menanyakan pertanyaan dari guru tersebut dan akan didiskusikan untuk mencari jawaban oleh tersebut. Kedua, penelitian, di mana siswa akan melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini dapat melibatkan pengumpulan data dan observasi dan studi pustaka. Contohnya, tadi mereka mengajukan pendapat dan di sini akan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang ketiga, analisis. Di sini siswa akan menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dan menemukan pola dan mengelola pola. Di sini contohnya, siswa akan menganalisis
pertanyaan tersebut dan akan menghasilkan pola dan yang terakhir penyampaian hasil. Siswa siswa berbagi temuan dan jawaban mereka dengan kelompok tertentu. Contoh dari e-learning adalah contohnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, guru dapat meminta siswa untuk menyusun pertanyaan tentang bagaimana sih cara mengatasi contohnya kemiskinan atau apapun tentang isu-isu sosial. Siswa kemudian melakukan penelitian mereka sendiri dan mengumpulkan sumber-sumber yang tersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut seperti membaca buku, mencari jawabannya di internet. Setelah itu mereka akan menyajikan temuan tersebut kepada teman-teman dan guru dan mendiskusikan proses dan hasil dari diskusi yang mereka temukan tersebut. Cooperative e-learning. Cooperative learning merupakan suatu metode pembelajaran model pembelajaran yang menerapkan pembagian kelompok kecil dalam pelaksanaan pembelajarannya. Dalam cooperative ini biasanya peserta didik akan dibagi menjadi 4 sampai 6 orang dalam satu kelompok. Dalam cooperative ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam bekerja sama dengan berteman, berdiskusi dan bertukar ide, saling memberi pengertian, membangun kepercayaan dalam diri dan kepercayaan pada teman. Ada 6 sintak kooperatif e-learning. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswanya. Seorang guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kepada siswa dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif gitu di dalam proses kegiatan kelompok tersebut. Contohnya, guru akan menjelaskan bahwa tujuan untuk pembelajaran ini adalah contohnya kayak guru menjelaskan contohnya anak-anak pembelajaran hari ini adalah untuk memahami konsep IPS tentang kerjasama. Guru akan memberikan contoh situasi nyata di mana pemahaman tentang kerjasama ini sangat sangat berguna untuk kehidupan nyata. Yang kedua, menyajikan informasi. Nah, guru akan menyediakan materi pembelajaran ini kepada siswa baik itu berupa bentuk ceramah, diskusi ataupun bahan bacaan lainnya. Contoh, memberikan penjelasan tentang konsep IPS menggunakan contoh-contoh visual dan memberikan contoh soal untuk dikerjakan oleh siswa. Yang tiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Di sini guru akan membagi siswa menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang anggota dengan mempertimbangkan keberagaman kemampuan dan karakteristik individu tersebut. Contohnya, guru akan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kemampuan kerja sama mereka. Sehingga setiap kelompok ini akan memiliki siswa yang kuat dan siswa yang lebih lemah. Ada siswa yang kuat dan siswa yang lemah dalam hal tersebut. Yang keempat, membimbing kelompok kerjasama dan belajar. Di sini guru akan mengarahkan kepada kelompok dalam menjelaskan tugas-tugas yang tugas-tugas pembelajaran seperti diskusi dan menyelesaikan masalah ataupun masalah dalam kelompok tersebut. Menyelesaikan masalah kelompok. Contohnya, guru nih memberi panduan kepada setiap kelompok-kelompok mengerjakan latihan soal kerjasama antar kelompok. Guru juga akan memberikan kesempatan nih bagi setiap anggota kelompok tersebut berkontribusi saling membantu dan memahami konsep
Yang kelima, evaluasi. Nah, di sini guru pasti akan melakukan evaluasi terhadap kemajuan individu dan kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya nih, guru pasti akan mengamati nih interaksi dan partisipasi setiap anggota kelompok tersebut selama sesi pembelajaran. Nah, guru juga akan memberikan tugas nih kepada individu atau ujian untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep IPS tersebut yang mengenai kerjasama tersebut. Yang keenam, memberikan penghargaan. Nah, di sini guru akan memberikan penghargaan ataupun umpan balik positif kepada kelompok ataupun individu yang telah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Contohnya, guru memberikan pujian kepada kelompok yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan memahami konsep kerja sama dengan baik. Jadi, guru akan memberikan umpan balik konstruktif kepada kelompok yang masih perlu meningkatkan kerjasama atau pemahaman mereka.